Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan untuk materi geografi kelas 11 tentang sebaran flora dan juga fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia, di sini kita akan fokus pada yang namanya persebaran bioma. Apa sih itu bioma? Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu definisi dari bioma, jenis-jenis bioma, dan juga karakteristik dari masing-masing jenisnya, termasuk jenis flora dan juga fauna yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya. Bioma. Bioma diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang luas. Bisa dikatakan di sini adalah bioma itu dataran atau wilayah yang sangat luas, lebih besar daripada ekosistem dan lebih kompleks. Di mana bioma ini disebabkan atau disatukan berdasarkan 3 parameter utama, yaitu ada kondisi iklim, karena adanya persamaan kondisi iklim, kemudian ada persamaan kondisi tanah dan juga kondisi geologi, di mana hal tersebut membuat komunitas itu bervariasi dan dapat dikategorikan dalam beberapa zona vegetatif. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut yang ada di suatu daerah yang sangat luas, sehingga akan membentuk suatu yang namanya bioma. Ada 3 hal utama tadi parameternya, yaitu kondisi iklim, kondisi tanah atau jenis tanah, dan juga kondisi geologisnya. Hal itu yang menyebabkan kenapa flora dan juga fauna yang ada di misalkan di Indonesia atau di daerah Asiatis berbeda dengan flora fauna yang ada di daerah Eropa di sekitaran kutub. Nah, itu karena adanya perbedaan kondisi iklim, kondisi tanah, dan juga kondisi geologisnya. Sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang bisa hidup, tumbuh dan berkembang di daerah tersebut atau daerah yang bersangkutan. Yang pertama, kita akan membahas bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini berada di daerah tropika atau tropis sampai ke daerah subtropika, subtropis. Curah hujannya antara 250 sampai dengan 500 mm per tahun. Pada beberapa padang rumput, curah hujan dapat mencapai 1000 mm, tapi turunnya hujan tidak teratur. Hujan yang tidak teratur dan porositas tanah yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit untuk mengambil air. Tumbuhan yang ada di daerah tersebut hanyalah berupa rumput, di mana pada daerah padang rumput yang relatif basah terdapat di Amerika Utara. Rumputnya dapat mencapai 3 meter, misalnya rumput-rumput Western dan Indian grasses. Daerah padang rumput yang kering mempunyai rumput yang pendek, misalnya rumput buffalo grasses dan juga rumput grama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam padang rumput. Yang pertama adalah prairie. Ciri khasnya terdapat di daerah dengan curah hujan yang berimbang dengan musim panas. Kemudian, rumput di prairie lebih tinggi dibandingkan rumput di daerah tundra. Selanjutnya, ada bioma stepa. Terdapat di daerah dengan curah hujan yang tinggi, terdiri atas rumput-rumput pendek dan diselingi oleh semak belukar. Kemudian, jenis tumbuhan yang ada yaitu tumbuhan-tumbuhan yang tahan terhadap kelembaban yang rendah. Contohnya berupa rumput-rumput pendek diselingi semak belukar, itu adalah stepa. Kalian harus bisa memahami perbedaan antara stepa dan juga sabana ya. Kalau stepa ini rumput-rumput pendek diselingi oleh semak belukar. Untuk gambarnya, gambar dari bioma stepa bisa teman pintar lihat seperti itu ya. Kemudian persebarannya ini ada di sekitar benua Amerika, di Amerika Serikat, sekitar Meksiko, kemudian di daerah Amerika Selatan, sedikit di Afrika bagian selatan, kemudian di sekitaran Eropa dan juga Asia, di daerah Cina, Mongolia.
adalah savana atau sabana. Tercipta dari kondisi tanah yang tidak basah dan biasanya kering saat musim kemarau. Vegetasi yang mendominasi yaitu rumput dan akasia dan diselingi oleh pohon tinggi. Kalau yang tadi kita membahas tentang bioma stepa, itu rumput dan semak belukar. Kalau sabana, ini kering, warnanya cenderungnya lebih bisa dikatakan coklat gitu tumbuhannya, tetapi rumput-rumput di sini diselingi oleh pohon-pohon yang tinggi seperti ini. Ada pohon-pohon tingginya. Persebarannya ada di Amerika bagian tengah, kemudian Amerika Selatan di sini, dan sebagian besar berada di benua Afrika. Teman pintar pasti sering melihat tentang kehidupan flora fauna di Afrika. Nah, itu sabana ya, banyak sekali ditemukan di daerah tersebut. Kemudian sebagian di benua Asia dan ada beberapa di benua Australia. Selanjutnya ada taiga. Taiga merupakan hutan pohon pinus. Ya, pohon pinus yang daunnya terbentuk seperti jarum, berbentuk jarum. Nah, seperti ini gambarnya. Tumbuhannya ada konifer, terutama pada pohon spruce ya, Picea. Kemudian ada alder atau alnus, ada birch, betula, dan juga juniper atau juniperus. Bioma taiga merupakan bioma yang terdiri atas satu spesies pohon saja. Kemudian taiga kebanyakan terdapat di belahan bumi bagian utara, yaitu sekitaran Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Utara. Kemudian, masa pertumbuhan pada musim panas berlangsung antara 3 sampai dengan 6 bulan. Ini gambar dari bioma taiga dan persebarannya di kutub utara tadi, sekitaran Kanada. Kemudian di Eropa bagian utara ada Norway, Sweden, Finland. Kemudian ada di Rusia ya, sekitaran Siberia, sepanjang sini. Intinya adalah di daerah yang dingin, karena pohonnya adalah pohon pinus atau taiga. Next adalah bioma gurun. Bioma ini bisa teman lihat ya, daerah gurun tentunya sangat kering dan juga panas. Tumbuhan yang hidup di gurun itu berdaun kecil, seperti duri atau tidak berdaun. Contohnya apa? Kaktus. Daunnya kecil, bahkan tidak berdaun, dan banyak durinya. Tumbuhan tersebut memiliki akar yang panjang agar dapat mengambil air dari tempat yang dalam dan dapat menyimpan air dalam jaringan spon. Terdapat di daerah tropis dan berbatasan dengan padang rumput. Biasanya untuk gurun itu di daerah subtropis banyak kali ditemukannya, tetapi ada juga yang di daerah tropis, tapi yang memang berbatasan langsung dengan padang rumput. Curah hujan di gurun itu sangat rendah, sekitar 250 mm per tahun atau kurang bahkan. Jarang sekali terjadi hujan. Hujan lebat jarang terjadi dan tidak teratur. Terjadi paling satu atau dua kali dalam 1 tahun bisa dihitung. Berbeda di daerah tropis seperti di Indonesia. Kemudian, pancaran mataharinya sangat terik dan penguapannya itu sangat tinggi. Teman pintar bisa melihat persebarannya ada di sekitaran benua Amerika, kemudian di Amerika Selatan ya, dan mayoritas ada di Afrika bagian utara, termasuk di Gurun Sahara, kemudian hampir di seluruh wilayah Arab, Asia Tengah, dan juga sebagian wilayah Mongolia dan juga Cina, wilayah India juga sebagian, dan sebagian besar di wilayah Australia. Seperti itu. Wilayah gurun memiliki suhu yang sangat panas ya, karena tadi pancaran mataharinya sangat terik. Pada musim panas suhunya dapat mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian adanya perbedaan suhu yang tinggi, amplitudo suhu hariannya tinggi antara suhu siang dan juga malam hari. Ketika siang sangat panas, ketika malam akan sangat dingin karena tidak ada tumbuhan di daerah tersebut. Kemudian tumbuhan yang hidup menaun di daerah gurun yaitu tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap kekurangan air dan penguapan yang cepat. Apabila hujan turun, tumbuhan di gurun segera tumbuh, berbunga, dan berbuah dengan cepat. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa hari saja setelah hujan, tetapi sempat menghasilkan biji untuk perkembangan
tumbuhan tersebut lagi di daerah lainnya, seperti itu. Itu sehingga meskipun di gunung itu sangat panas dan juga sangat kering, tetapi tumbuhan ya ada saja yang tumbuh dengan cepat. Selanjutnya kita masuk ke hutan gugur. Berada di daerah yang beriklim sedang. Curah hujannya cukup rendah, yaitu antara 750 sampai dengan 1000 mm per tahun. Ada 4 musim yang berlangsung di wilayah ini, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan juga dingin. Sejak musim gugur hingga musim semi, tumbuhan yang hidup menaun pertumbuhannya terhenti. Tumbuhan semusim mati pada musim dingin, yang tertinggal hanya bijinya saja, sehingga akan tumbuh lagi ya. Tumbuhan yang tahan dingin dapat berkembang dan juga berkecambah menjelang musim panas. Hutan gugur ya, hutan yang gugur ya. Ciri khasnya banyak daun-daun yang gugur. Adanya 4 musim, ada musim semi dan juga musim gugurnya tentu saja. Persebarannya ada di daerah-daerah yang beriklim sedang, di mana saja di wilayah Eropa dan juga Amerika, dan sebagian di wilayah Amerika bagian selatan ya, di sini. Amerika Serikat itu tentu saja hutan gugur banyak. Kemudian di wilayah Eropa, di Inggris, Prancis, Spanyol. Kemudian ada di wilayah Jepang, Cina, dan juga Korea. Teman pintar yang sering nonton drakor pasti sudah sering lihat adanya musim gugur ya. Nah, itu termasuk adanya hutan gugur, bioma hutan gugur. Next adalah bioma tundra. Bioma tundra hanya terdapat di belahan bumi utara dan kebanyakan terletak di daerah lingkungan kutub utara. Full es kalau tundra. Memiliki musim dingin yang panjang serta gelap dan musim panas yang panjang serta terang terus-menerus. Ketika musim dingin ya gelap, ya sangat gelap terus nanti, tidak ada cahaya matahari. Tetapi ketika musim panas, ya akan terang dan terang terus, tidak ada matahari, dan hal ini terjadi sampai berbulan-bulan. Tidak ada pohon yang tinggi, tetapi berupa tumbuhan pendek seperti semak-semak. Terdapat lumut, terutama sphagnum, dan lichens atau lumut kerak. Tumbuhan semusim di daerah tundra akan berbunga dengan warna yang menyolok dengan waktu pertumbuhan yang sangat pendek. Pada saat itu akan menciptakan pemandangan sangat indah. Seperti ini gambarnya. Tumbuhan di daerah ini dapat beradaptasi terhadap keadaan suhu udara yang sangat dingin. Spesies tumbuhan di daerah ini paling sedikit dibandingkan bioma lain. Hewannya contohnya itu ada walrus, anjing laut, penguin, beruang kutub, kelinci kutub, dan lemur, serta hewan-hewan yang berbulu tebal. Ciri khasnya adalah hewan-hewannya berbulu tebal. Dan untuk wilayahnya itu pasti es ya. Berada di kutub utara, di sekitaran Kanada, Greenland, dan juga wilayah Rusia, Siberia, kutub utara. Selanjutnya kita masuk ke hutan tropis. Tentunya berada di daerah tropis, memiliki spesies tumbuhan dan hewan yang sangat beragam, memiliki ketersediaan air yang sangat melimpah sepanjang tahun, sehingga keadaan alamnya memungkinkan terjadi pertumbuhan yang lama, sehingga komunitas hutan tersebut akan kompleks. Pohon tinggi hingga 20 sampai dengan 40 meter. Memiliki cabang-cabang yang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung ya, atau kanopi yang mengakibatkan dasar hutan itu menjadi gelap. Saking lebatnya pepohonannya, daun-daunnya, sehingga hutan yang ada di bawahnya atau dasar hutannya itu nggak kelihatan. Memiliki kelembapan tinggi dan suhu rata-ratanya 25 derajat Celcius. Terdapat tumbuhan yang khas yaitu liana dan epifit. Contoh liana yaitu ada rotan, sedangkan contoh epifit itu ada anggrek. Persebarannya ada di benua Amerika Selatan, paling banyak itu ada di Brasil ya, kemudian di Afrika bagian tengah, di daerah Khatulistiwa atau tropis, dan daerah-daerah di benua Asia, khususnya Asia Tenggara, Indonesia, kemudian ada beberapa di Cina, sebagian di India, kemudian ada Thailand, Laos, dan kawan-kawannya. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya teman
seputar pembahasan materi tentang persebaran flora fauna di dunia yang berkaitan dengan persebaran biomanya. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari masih sama, yaitu persebaran flora dan juga fauna di dunia yang berkaitan dengan teori dari Alfred Russel Wallace. Oke, cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.